Judul kali ini adalah Pikiran dan Perasaan Kristus Yesus. Pembacaan Alkitab diambil dari surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sebelum membicarakan pikiran dan perasaan Kristus Yesus, Filipi pasal 2 dimulai dengan perkataan, "Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan." Kata-kata "karena dalam Kristus ada" ini merupakan tanah, mineral penyubur dan sumber air yang menumbuhkan dengan sendirinya sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan di ayat 2. Mungkin kita tidak sanggup melaksanakan semua ini. Namun di dalam Kristus kita mampu. Kita bisa sehati kalau kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Bukan saya yang meletakkan diri saya sendiri untuk sama dengan Anda, ataupun sebaliknya, melainkan menaruh pikiran dan perasaan Kristus di antara kita. Anda sehati dengan Kristus, saya juga sehati dengan Kristus. Berapapun banyaknya kita, pasti mudah untuk sehati. Kalau sehati demikian, tidak saja membuat Allah gembira, juga membuat sukacita Allah sempurna. Karena dalam Kristus ada, di aspek negatif, kita tidak mencari kepentingan sendiri dan pujian yang sia-sia, yang hanya menimbulkan ketamakan hati saja. Puji-pujian yang berasal dari manusia adalah pujian yang sia-sia. Siapakah yang seharusnya memuji kita? Siapapun seharusnya tidak layak memuji kita selain Tuhan. Jika kita dipuji orang, bukankah itu berarti kita telah direndahkan? Karena dalam Kristus ada. Di aspek positif, kita dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Rendah hati berarti tidak menyisakan sedikit pun kedudukan bagi diri sendiri, dan sebagai tandanya adalah menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau melihat diri sendiri, lihatlah orang lama diri sendiri. Kalau melihat orang lain, lihatlah orang baru orang lain. Kalau kita melihat sifat dan watak kita, lalu melihat kasih karunia Allah dan perubahan di atas diri orang lain, maka mau tidak mau, kita akan menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri. Seringkali yang kita lihat adalah kegagalan yang nyata dari seseorang. Tetapi yang Tuhan lihat adalah kemenangan yang tersembunyi dari seseorang. Kalau kita melihat sama seperti yang Tuhan lihat, maka kita akan menjadi orang yang memperhatikan kepentingan orang lain. Kesimpulan dari ayat 1 sampai 4 adalah ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau kita menaruh dalam hati kita pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, maka semuanya akan beres. Apa saja bisa dikerjakan. Bagaimanakah pikiran dan perasaan atau hati yang ada dalam Kristus Yesus? Ayat 6 dan 7 menunjukkan bahwa Kristus tidak mempertahankan hak yang seharusnya dimilikinya. Hak yang sah menurut hukum, yaitu walaupun ia dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia meninggalkan haknya yang sah. Inilah hati Kristus. Apa yang seharusnya didapatkan oleh Kristus, tidak ia dapatkan. Ia setara dengan Allah, tetapi ini tidak dipertahankan.
pikiran dan perasaan ini disimpulkan dua patah kata, yaitu melepaskan apa yang seharusnya kita dapatkan dan dengan sukacita menerima apa yang tidak seharusnya kita dapatkan. Orang lain boleh dengan mata ganti mata, gigi ganti gigi, tetapi seorang Kristen tidak boleh berkata sepatah kata untuk haknya. Bahkan Tuhan rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Ini adalah pikiran dan perasaan Tuhan yang rela merendahkan diri dan rela dibatasi oleh ruang dan waktu, oleh makanan dan minuman. Rupa Allah itu mulia, rupa hamba itu rendah. Alangkah terbatasnya. Bahkan Tuhan taat pada yang setara dengannya, bukan taat kepada yang lebih besar darinya. Ketaatan Tuhan adalah mutlak, bahkan sampai mati di atas salib. Itulah pikiran, perasaan hati di dalam Tuhan. Biarlah perkataan dan perasaan ini kita menaruhnya di dalam hati kita. Saudara-saudari, jalan dalam ayat 6-8 benar-benar adalah jalan salib. Kalau kita belum belajar mengorbankan diri, belum mau melepaskan hak yang sah, belum tahu merendahkan diri kepada orang yang setara, itu berarti kita belum menempuh jalan salib. Jalan salib ini berada dalam perkara-perkara sehari-hari yang menuntut kita mengorbankan diri, menyangkal diri, mati di tengah-tengah sesama kita, yaitu mati di tengah-tengah orang yang dapat kita lihat dan raba. Semoga Allah memberkati kita, supaya kita di dalam Kristus sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, sehingga sukacita Tuhan sempurna. Jadi informasi ini saya buat bukan untuk anak-anak muda yang hobi olahraga, yang rajin ke gym, ya, yang tahu gimana jaga makan, ya, anak-anak muda yang mau gemukin badannya, juga bukan untuk kuli bangunan, yang memerlukan banyak kalori untuk kerja dan lain-lain. Jadi video ini memang saya tujukan spesifik untuk orang-orang yang perutnya buncit, yang makannya sembarangan, yang pekerja kantoran, nggak banyak aktivitas. Nah, tujuan. Jadi apa sih yang bakal terjadi kalau misalnya dalam waktu minimum 30 hari Anda memangkas karbohidrat dan gula itu minimum 60-80% dalam makanan atau minuman yang sehari-hari kamu minum. Dan Anda lakukan itu secara konsisten selama kurang lebih 30 hari. Nah, maka yang terjadi adalah yang pertama, wajah kamu akan lebih tirus, ya, jerawat kamu akan berkurang, ya, kulit di wajah kamu akan jauh lebih sehat. Jadi saya pernah membahas tentang sugar face, yaitu perubahan-perubahan di wajah orang yang kelebihan gula yang terlalu banyak dalam beberapa video yang saya buat. Yang kedua, lingkaran perut kamu juga bakal berkurang karena tubuh bakal menggunakan lemak di perut kamu untuk diubah jadi keton sebagai pengganti glukosa. Tubuh kamu bakal memakan cadangan lemaknya sendiri dan berat badan kamu lambat laun juga akan turun tanpa Anda buang-buang uang untuk ke dokter untuk melakukan program slimming. Yang ketiga, fungsi ginjal kamu pasti akan jauh lebih sehat. Terlalu banyak gula dalam darahmu bakal menurunkan fungsi kerja ginjal. Jangan sampai ada glukosa dalam urin kamu. Jika itu terjadi, itu petanda buruk. Yang keempat, akan ada banyak perbaikan di mata, jantung, saraf, atau otak, dan pembuluh darah. Karena gula adalah sumber peradangan di tubuh kita. Yang kelima, trigliserid Anda bakal turun. Walaupun mungkin kolesterol Anda dan LDL akan meningkat jika Anda mengganti karbo dengan protein pada daging. Yang keenam, mood kita pasti jauh lebih baik. Kemampuan konsentrasi Anda jauh lebih baik. Yang ketujuh, Anda bakal jauh lebih sehat karena reaksi peradangan di tubuh kamu bakal mereda sedikit demi sedikit. 8. Tergantungan kamu akan obat-obat dokter mungkin bisa perlahan-lahan dikurangi. Karena penggunaan obat-obat jangka panjang itu bukan tanpa efek samping. Jadi sudah banyak penelitian dan jurnal-jurnal yang mengatakan bahwa terlalu banyak gula dalam tubuh kamu akan membawa begitu banyak masalah. Kita harus paham bahwa angka diabetes anak di Indonesia naik 70 kali atau 700% dalam 13 tahun terakhir. Indonesia menjadi negara ke-10 terbanyak angka obesitasnya. Kali kita bisa lihat kondisi sekeliling kita, bagaimana makanan berbasis karbo, nasi, mie, tepung, kue, donat, dan lain-lain bermunculan di mana-mana. Dan berbagai macam minuman dengan gula yang tinggi terus menggoda kita dan meracuni anak-anak kita. Di negara-negara maju, mereka sudah mencantumkan dan memberikan kode jumlah gula dalam makanan dan minuman mereka. Gitu. Jadi kalau video ini berguna, kalian bisa like, bisa komentar, dan share. Supaya lebih banyak orang yang sadar akan bahaya gula.